Halo semua, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama gua Henry Kamaludin. Kali ini gua akan mengajak kalian untuk unboxing satu board game lah ya bisa dibilang. Yaitu ini, Wowo Wiwi. Sabtu kemarin gua ketemu sama teman gua namanya Ami dan dia ngasih board game ini ke gua. Jadi Ami ini adalah desainer dari board game Wowo Wiwi ini. Thank you banget buat Ami yang udah ngasih ini ke gua. Dan sekarang gua akan mengajak kalian untuk unboxing board game ini. Kita lihat keseruannya seperti apa cara mainnya. Oke, setelah yang berikut ini. Oke, kita lihat dulu packagingnya. Di bagian depan ada tulisan Wowo Wiwi, ada gambar kursi, ada tulisan kartu permainan musyawarah oleh Semar Dolan Studio. Di samping kanan ada tulisan Made in Indonesia. Di samping kiri ada tulisan disclaimer, karakter dan cerita yang digunakan pada permainan ini hanya fiktif. Jika ada kemiripan nama, tokoh, dan peristiwa dalam permainan ini bukan merupakan suatu kesengajaan. Kemudian di bagian belakangnya ada tulisan ceritanya. Di suatu negeri hiduplah Wowo dan Wiwi. Kedua calon ini bersaing memperebutkan kursi presiden. Kalian berperan penting untuk memenangkan salah satunya. Kalian memiliki misi yang berbeda. Apakah kalian akan mendukung yang baik, mendukung yang jahat, atau kalian pendukung fanatik kedua capres yang tidak peduli akan baik buruknya niat capres. Gunakanlah aksi yang ada untuk menemukan capres yang sesuai dengan misi kalian. Ingatlah bahwa ilmu silat lidah yang sakti sangat diperlukan untuk menggiring massa agar mendukung pilihan Anda. Ya, jadi ini permainannya sangat mementingkan ilmu silat lidah. Buat kalian yang suka berpolitik, kalian akan suka game ini. Untuk jumlah pemainnya antara 5 sampai 10 orang. Untuk umurnya 15 tahun ke atas. Dan untuk jangka waktu permainannya kurang lebih antara 15 sampai 20 menit. Di sini ada tulisan game desainernya Ami Adam, artnya Gunawan Budi. Ya, itulah packagingnya. Sekarang kita langsung buka aja. Oke, jadi ini ada cara bermainnya. Ini bolak-balik, selembar bolak-balik. Dan ini ada sepak kartu. Sekarang kita langsung buka kartunya. Inilah kartu-kartu yang didapat. Jadi ada 2 kartu capres, Wowo dan Wiwi. 2 kartu niat, baik dan jahat. Ada 10 kartu peran dengan aksinya masing-masing. Ada politisi dadakan, pemuka agama, profesor, raja dangdut, ibu RT, jenderal, konglomerat, ratu gosip, orang pinter, dan tukang survei. Ada lagi 10 kartu misi. 1 pro Wowo, 1 pro Wiwi, 4 kartu rakyat, dan 4 kartu koruptor. Dan ada lagi 20 kartu voting, 10 Wowo dan 10 Wiwi. Terakhir ada kartu poin, tulisannya 1 poin. Kalau dibaliknya ini ada tulisan 3 poin. Ya, inilah kartu-kartunya. Inilah setup permainannya. Taruh kedua kartu capres dalam keadaan terbuka seperti ini berdampingan di atas meja. Kemudian acak kedua kartu niat dan taruh masing-masing 1 di bawah setiap capres. Jadi nggak ada yang lihat kartu niatnya. Untuk kartu poin, tumpukannya taruh di sampingnya. Nah, kartu peran dan kartu misi ini diacak dan dibagikan masing-masing pemain dapat 1. Untuk kartu misi dibagikan secara tertutup dan untuk kartu peran dibagikan secara terbuka. Nah, untuk kartu voting, ini masing-masing pemain diberikan 2 kartu voting. 1 Wowo dan 1 Wiwi. Ya, itulah setup awal permainannya. Untuk komposisi misi dan peran ada keterangannya di sini bisa kita lihat. Jadi tergantung jumlah pemainnya. Untuk komposisi misi
Kalau pemainnya 5 orang, komposisinya 2 rakyat, 1 koruptor, 1 pro-wowo, dan 1 pro-wiwi. Nah, di sini ada keterangan-keterangannya. Kalau pemainnya 10, berarti 4 rakyat, 4 koruptor, 1 pro-wowo, dan 1 pro-wiwi. Nah, ini setelah kita tentukan jumlah pemainnya, kita ambil kartu ini, misinya ini sesuai dengan yang tertera di sini. Sisanya itu nggak dipakai. Jadi kalau pemainnya ada 10, ya itu kepake semua kartu misinya. Nah, untuk komposisi peran itu tukang survei harus ada di setiap permainan, dan ibu RT harus ada di setiap permainan dengan jumlah pemain genap. Jadi kita di awal tentukan dulu komposisinya sesuai jumlah pemainnya. Jadi kita ambil kartu-kartunya untuk kartu-kartu misi, dan kartu peran tukang survei harus ada setiap permainan. Dan ibu RT kalau genap ya kita harus masukin juga ibu RT. Nah, baru setelah itu yang nggak dipakai dipisahkan. Nah, yang dipakai itu diacak dan kemudian dibagikan. Yang misi dibagikan tertutup, yang kartu peran dibagikan terbuka. Ya, seperti itu. Untuk kartu peran ada efek, ada aksi, dan ada reaksi. Efek adalah kemampuan peran yang otomatis berjalan pada fase tertentu sesuai dengan yang tertulis di sini. Jadi misalkan tukang survei ini, efeknya adalah lihat kartu niat capres pada fase survei. Jadi pada saat fase survei, si tukang survei ini bisa melihat kartu niat kedua capres. Itulah kemampuannya si tukang survei ini. Aksi adalah kemampuan peran yang dapat digunakan pada fase musyawarah, tapi bisa juga tidak digunakan. Jadi misalkan orang pintar ini, dia bisa menggunakan aksinya yaitu lihat kartu misinya tukang survei. Jadi dia bisa melihat misinya si tukang survei ini pada saat fase musyawarah. Nah, reaksi adalah kemampuan peran yang merupakan respon terhadap aksi pemain lain. Jadi misalkan ini jenderal, reaksinya adalah batalkan aksi pemain lain. Jadi dia bisa membatalkan aksi pemain lain pada saat fase musyawarah. Nah, ada juga yang memiliki aksi dan efek. Contohnya ibu RT ini, dia aksinya adalah lihat kartu misi pemain di kanan atau kiri. Jadi dia bisa melihat misi pemain di kanan atau kirinya. Nah, efeknya adalah nilai voting dia 1,5. Jadi kalau pemainnya genap, kenapa harus ada ibu RT? Supaya nggak bisa seri hasil votingnya. Karena otomatis kalau seri yang dipilih ibu RT ini yang menang. Karena nilai votingnya ibu RT ini 1,5. Itulah kenapa kalau jumlah pemain genap harus ada ibu RT-nya. Ya, itulah kemampuan-kemampuan dari peran yang ada di game ini. Lanjut ke fase permainan. Yang pertama adalah fase survei. Di fase survei ini, tukang survei melihat kartu niat kedua capres, kemudian membuat pernyataan kepada seluruh pemain mengenai hasil surveinya. Yang kedua adalah fase musyawarah. Di fase musyawarah ini, semua pemain bermusyawarah dan dapat menggunakan aksinya sesuai dengan perannya masing-masing. Masing-masing pemain hanya dapat menggunakan aksinya sekali. Jadi misalkan orang pintar ini, kalau dia mau menggunakan aksinya, yaitu melihat kartu misi tukang survei, dia melakukan aksinya dan sebagai tanda dia telah melakukan aksinya, kartunya dimiringkan seperti ini. Jadi setelah kartunya dimiringkan seperti ini, dia sudah menggunakan aksinya dan tidak boleh menggunakan aksinya lagi. Hanya boleh sekali. Dan boleh juga untuk tidak menggunakan aksinya. Nah, itulah fase musyawarah. Selanjutnya yang ketiga adalah fase voting. Di fase voting ini, setiap pemain meletakkan satu kartu voting sesuai dengan pilihannya secara tertutup. Yang terakhir adalah fase penghitungan. Semua kartu voting dibuka, kemudian dihitung. Capres yang mendapatkan voting terbanyak akan menjadi presiden. Kemudian kedua kartu niat dibuka. Dan semua kartu misi juga dibuka. Nah, pemain yang
misinya terpenuhi akan mendapatkan 1 poin dan akan mendapatkan kartu poin ini. Kemudian permainan diulang dari awal sampai ada 1 pemain yang mendapatkan 5 poin terlebih dulu. Ya, itulah cara bermainnya. Menurut gua game ini agak mirip Werewolf dengan nuansa politik gitu deh. Buat kalian yang suka game sejenis Werewolf, mungkin kalian akan suka juga dengan game ini. Kalau ada yang kurang jelas, ada yang kalian mau tanyakan mengenai game ini, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kalau gue bisa jawab, gue akan bantu jawab. Kalau gue belum bisa jawab, gue akan tag Ami-nya untuk bantu jawab pertanyaan kalian. Jadi kalian silahkan tulis di kolom komentar kalau ada yang mau kalian tanyakan mengenai game ini, oke? Ya, itulah seru dan asiknya board game WoWWW ini. Kalau kalian ingin coba memainkannya juga, ini udah banyak dijual. Kalian bisa beli di toko-toko board game, di marketplace juga udah banyak. Ini harganya kurang lebih 150 ribuan. Selamat mencoba dan have fun dalam memainkannya. Oke, sekian dulu episode kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video berikutnya. And remember, enjoy the little things in life and always be happy. Bye!